Saya. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Ya, siap. Ya. Oke. Tapi jangan diatur-atur saya, jangan ini jangan ciduk ya, itu jangan ciduk ya, itu jangan ciduk. Barulah. Saya. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Hey Rismon, lo tuh kalau ngomong minta jadi ketua KPK, sumpah, gue sampai ketawa ngakak sampai perut kram. Gitu loh. Ya betul saja. Jadi Ya, Bapak pelajarilah sebagai pejabat sekarang, ya jangan selalu mengatakan itu sebelum. menurut saya nanti biar teman hukum ya. Kok orang hukum sih? Bapak kan orang pendidikan. Lah ya kan itu kan kajian hukum. Dikit aja. Lapar Bang. Bang Ian, minta dong Bang. Kalau ijazah Pak Joko Widodo sudah selesai, maka mereka akan masuk pada isu baru, yaitu ijazahnya Pak Gibran. Setelah ijazah ini, mereka akan cari kesalahan-kesalahan atau akan mencari titik-titik untuk menyerang keluarga Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menariknya, yakni tentang si Rismon yang kini sudah berbelok ya. Berbelok gimana Bang? Ya, kita tahu sama-sama lah ya kan, semula kan dia menyerang Jokowi ya dengan cara menuduh ijazah S1 Jokowi itu palsu. Tapi karena sudah mentok ya dan tidak bisa lagi didramatisasi, tidak bisa dikapitalisasi, ya kan? Ya untuk melakukan serangan-serangan lagi, akhirnya dia gini nggak lagi menyerang Jokowi. Ya kan, saat ini dia bersama kawan-kawannya menyerang Gibran. Dan tidak kalah arogannya dengan si Rai Panji, Rismon mendatangi kantor Dikdasmen ya, Pendidikan Dasar dan Menengah ya, untuk mempersoalkan surat penyetaraan ya terkait ijazah Gibran ya. Bener nggak Dikdasmen ya? Tolong saya dikoreksi kalau keliru ya. Tetapi yang jelas, yang bikin ngakak ya kan, udah gaya-gayaan ya kan, arogan pula. Ujung-ujungnya dia mengeluh lapar dan minta snack. Aduh mon gak sesuai kali sama. Aduh kau ini gaya-gayaan katanya dari patennya saja per tahun 5 miliar. Kau mengeluh lapar dan minta snack. Lebih parah lagi ya kan. Dia juga meminta dengan petantang-petenteng kepada Prabowo agar dijadikan ketua KPK. Ternyata ada udang di balik batu toh. Selama ini kau menyerang Jokowi, saat ini menyerang Gibran. Ujung-ujungnya kau meminta jabatan kepada Prabowo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Ya, siap. Ya. Oke. Tapi jangan diatur-atur saya, jangan ini jangan ciduk ya, itu jangan ciduk ya, itu jangan ciduk. Barulah. Itulah. Jadi nggak ada, Bang? Belum? Lagi dicari siapa yang mau gitu ya? Siapa yang berani? Jangan seperti rektor UGM Ova Emilia takut. Aduh, parah banget. Kalau seperti Ova Emilia, Udahlah kita setelah ini apa aja jumpai Prabowo langsung. kalau kayak Ova Emilia berarti abis ini ada yang podcast. Oh, berarti orang ini nanti podcast internal, Podcast kayak UGM internal. ya kan? Terus mereka Pak yang Menteri. tanya, mereka yang jawab. Pak Menteri, kira-kira bagaimana surat keterangan itu ya? Weh, juga lah. Jadi pertanyaannya sudah diatur, jawabannya pun sudah diatur. Jadi kita antisipasi nanti podcast internal Dirjen Dikdasmen. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK. Dari pernyataannya ini memang terlihat ya kan, ada karena menggunakan kata coba, ini seolah-olah tidak
tidak serius, ya kan? Cuma lip service, main-main, bercanda begitu ya. Karena katanya kalau coba angkat saya jadi ketua KPK, nanti akan saya libas semuanya. Nah, ini sebetulnya adalah pernyataan dalam istilah linguistik, saya lupa namanya ya gitu ya. Tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa dia tidak sungguh-sungguh menyampaikan. Tetapi ya kan, ya justru karena dia menggunakan kata mencoba, ya kan, akhirnya ya saya justru sebaliknya. Saya menganggap ini orang sungguh-sungguh, ya kan. Cuma agar tidak malu dia menggunakan kata coba gitu loh. Padahal sebetulnya dia sendiri memang berharap mendapatkan jabatan baik itu menteri ataupun komisaris, ya kan, di BUMN tertentu. Aduh teman, ternyata ya kan, muka temboknya kau menyerang Pak Jokowi, sekarang menyerang Gibran, ujung-ujungnya kau minta jabatan. Aduh, lanjut. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Hey Rismon, lo tuh kalau ngomong minta jadi ketua KPK, sumpah, gue sampai ketawa ngakak sampai perut kram. Rismon ini pengangguran intelektual gagal upgrade, tiap hari ribut kayak toa rusak, ternyata cuma ngarep cipratan jabatan dari penguasa. Ibarat belatung ditumpukan sampah, makin bau makin betah, makin busuk makin doyan. Dia bukan sosok pejuang, tapi lebih mirip kecoa got, muncul pas malam, lari terbirit-birit kalau kena cahaya, dan tetap nyisa bau amisnya. Lucunya lagi, gaya ngomongnya kayak kodok di selokan, ribut terus malam-malam, padahal kalau siang diam karena takut diinjek. Kalau orang model begini sok minta jabatan, itu sama aja kayak kita disuruh makan sate tikus got, bikin muntah duluan sebelum sempat dikunyah. Jadi kesimpulannya, hey Rismon, kalau mau dihormati, buktikan dulu ijazah lo asli. Jangan sok suci minta kursi KPK, sementara lo sendiri udah duduk di kursi maling intelektual. Iya, barusan adalah komentar gitu ya, atau apa namanya, respon dari Bung DJ Panci, ya kan, terkait pernyataan Rismon yang meminta kepada Prabowo agar dirinya diangkat sebagai ketua KPK, ya kan. Nah, intinya Bung DJ Panci ya itu memberikan justru warning kepada si Rismon gitu loh, agar membuktikan ijazahnya lebih dulu. Iyalah, mau diangkat jadi ketua KPK, ya kan, nanti kan ada fit and proper test, ya kan, diajukan ke DPR, biasanya kan seperti itu. Apakah orang yang bersangkutan ini dianggap layak, ya kan, uji kelayakan dan kepatutan begitu. Nah, sementara ijazahmu sendiri nggak jelas, Mon, gimana coba, ayo bayangin. S2, S3 katanya diterbitkan oleh Yamaguchi University, nggak diakui, ya kan, jangan-jangan S1 kau juga palsu, Mon. Lanjut. Bapak siapa? Eko Susanto. Sekretaris Dirjen. Kalau memang dikaji di sini, jangan malu-malu lah mencabut ini. Dan biasanya Pak, biar saya hubungi nanti Kompas dan lainnya untuk menjawab ini, gitu loh. Ya, terus saja. Jadi, ya, Bapak pelajarilah sebagai pejabat sekarang, ya jangan selalu mengatakan itu sebelum. Menurut saya nanti biar teman hukum ya. Kok orang hukum sih? Bapak kan orang pendidikan. Lah ya kan itu kan kajian hukum. Dikit tahu. Lapar Bang Ian, minta dong Bang. Waduh, ini gimana ini? Udah sok-sokan, arogan, serang sana, serang sini. Ujung-ujungnya minta snack bulan. Teriak-teriak lapar minta snack. Aduh, Mon, bikin malu aja kau ini. Kau ini bikin malu bohir, ya kan? Masa 16 miliar habis begitu saja, Mon. Lagian kelihatan kali kau begonya, Mon, ya. Ketika siapa tadi itu ya, saya lupa namanya, yang
akan meminta bagian hukum begitu. Lah kok nggak marah-marah? Ini kan bagian pendidikan. Iya, memang ini bagian pendidikan, tetapi yang kau persoalan gitu urusan hukum, bagian hukum, mon. Teman-teman, itulah efeknya orang lapar, teman-teman ya. Makanya makan dulu, mon, sebelum menggeruduk dikdasmen. Lanjut. Dengar baik-baik video ini. Presiden kita sekarang ini itu hanya ikuti matrikulasi dan kemudian ternyata tidak lulus, kemudian balik lagi ke Singapura. Nah, lucunya dapat surat penyetaraan, surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Dari mana nih, Pak? Ada lah pokoknya. Lihat dari Dirjen Digrasmen sama presiden ya. Pak Dokter ini nama Gibran Raka Buming Raka tahun berapa? Dan ternyata di sini yang menarik ya, dari UTS ini, United Telegraph Sydney. Roy Surya dengan kerjanya Roy Surya. Ini apa nggak ada gelan nih? Ini apa nggak sih? Ya gitu. Jadi kalau dia kenapa penyetaraannya SMK? Tapi kenapa pun kalau SMK pun ini harus kita pertanyakan. Saya sudah pernah bilang bahwa kalau ijazah Pak Joko Widodo sudah selesai, maka mereka akan mengobrak-abrik ijazah Gibran, wakil presiden kita. Buat keluarga Pak Joko Widodo, kalau ijazah Pak Joko Widodo sudah selesai, maka mereka akan masuk pada isu baru, yaitu ijazahnya Pak Gibran. Setelah ijazah ini, mereka akan cari kesalahan-kesalahan atau akan mencari titik-titik untuk menyerang keluarga Bapak Joko Widodo. Karena itu, ini manusia-manusia yang sakit hati, Roy Surya CS ini. Mereka tidak akan berhenti mengotak-atik, bahkan mengganggu kenyamanan, ketenangan keluarga Pak Joko Widodo. Karena itu beberapa bulan lalu, saya berkali-kali bilang bahwa setelah ijazah Pak Joko Widodo, mereka akan obrak-abrik Mas Gibran. Apa yang dimiliki oleh Mas Gibran. Setelah itu keluarga Pak Joko Widodo yang ada di Solo, dan lain sebagainya. Kenapa? Bagi mereka, keluarga Jokowi itu salah. Musuh bagi mereka. Sehingga mereka terus melawan. Cari titik kesalahan, cari titik kelemahan, lalu menghajar Pak Gibran. Akan selesai apabila Mas Gibran tidak jadi wapres, ya. Jadi Mas Gibran tetap semangat aja. Pak Joko Widodo tetap semangat ya. Hadapi mereka. Kalau bisa cepat penjarakan mereka. Itu solusinya. Baru bisa diam. Bisa aman. Bisa tenang. Karena otaknya ada di Roy Suryo. Risman Siani Pariniro. Mereka kalau sudah dipenjarakan, barulah keluarga Pak Joko Widodo itu aman. Oke? Salam hangat, Frit Alor. Ya, jadi memang sebetulnya bukan hanya Fritz Alorboy saja yang menduga demikian, tetapi juga banyak netizen, ya, banyak masyarakat ya yang sudah menduganya. Tetapi saya sangat mengapresiasi kepada Fritz Alorboy yang sampai saat ini masih sembuh, tidak kumat-kumat ya. Sangat menarik sekali, kemungkinan besar obat yang diminum Fritz ini sangat paten. Sehingga ketika dia sadar ya, dia kembali lagi mendukung Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dan sampai saat ini belum kambuh. Lanjut. Kemarin ijazah Jokowi dihebohkan ya enggak oleh Roy Suryo CS itu. Kemudian sekarang ini berangsur melemah akibat statusnya itu kan dinaikkan menjadi penyidikan dan saya kira sebentar lagi akan tersangka. Karena apa? Ketika penyidikan itu kan sudah ditemukan unsur pidananya ya, dan jelas-jelas bahwa pencemaran nama baik ini jelas dicari-cari. Misalkan terbukti bahwa setelah isu ijazah palsu ini kembali melemah sekarang ini dan ternyata dihebohkan kembali dengan ijazah Gibran Raka Buming Raka yang orientasinya adalah pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dan harus digantikan oleh tim mereka. Apakah itu justru itu adalah melanggar konstitusi kita? Dan lulusan MDIS Singapura dalam hal ini adalah wakil presiden yang diusik kembali. Artinya adalah di sana mencari sebuah celah atau bahkan benar-benar mencari kelubang semutnya agar kemudian suatu kebenaran tidak dijadikan sebagai sebuah kebenaran, tetapi adalah celah atau kesalahan supaya dapat membuahkan hasil tujuan itu sendiri, yaitu pemakzulan wakil presiden dan yang terpenting adalah menghilangkan citra baik terhadap Jokowi dan keluarganya, menghilangkan, memperburuk
reputasi daripada Jokowi dan keluarganya, kemudian elektabilitas akan menjadi turun. Itu adalah tujuan sejatinya. Apapun berbicara politik sah-sah saja, tetapi seyogianya bahwa harusnya politik itu, ketika politik itu didasari dengan sebuah kedewasaan, sebuah kesadaran berpolitik, maka seharusnya tidak demikian caranya. Cara yang digapai oleh mereka adalah cara yang childish, yaitu kekanak-kanakan. Karena apa kekanak-kanakan? Sangat mudah dideteksi sekali oleh kita semuanya, bahwa cara itu mudah sekali dibaca oleh warga negara Indonesia ini, bahwa yang demikian ujung-ujungnya adalah menurunkan atau mendowngrade daripada elektabilitas daripada Jokowi dan keluarganya. Jangan sampai di Indonesia ini ada seorang yang mendominasi secara elektabilitasnya karena berbahaya bagi parpol-parpol yang lain, terutama mereka ingin mendapatkan kebagian atau jatahnya, tetapi tidak kebagian gara-gara seseorang yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi di Indonesia karena dapat menentukan siapa calonnya yang akan dimenangkannya. Sekali lagi, bahwa cara itu adalah cara childish, yaitu kekanak-kanakan, karena mudah ditebak oleh kita semuanya. Nah, cara kekanak-kanakan karena mudah ditebak. Iya, betul. Ya, inilah salah satu alasan sering saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa sih Bang kok kontennya itu isinya cuma komentar-komentar netizen saja. Jangan salah ya. Pertama, kenapa saya memilih menyajikan komentar-komentar netizen untuk kita diskusikan bersama, karena netizen itu cenderung netral, ya. Dia tidak terafiliasi dengan pihak manapun, walaupun terafiliasi, yang komentarnya tetap ya alamiah begitu. Bukan pengondisian seperti yang dilakukan oleh para elit gitu ya, apalagi sampai elit tersebut diundang di beberapa podcast dan acara televisi. Itu menurut saya apa yang disampaikan itu sudah tidak alami lagi, kadang-kadang itu karena pesanan ya. Dan makin kesini para elit yang mengaku pengamat dan lain sebagainya itu kalau komentar jauh api dari panggang gitu loh. Lebih hebat saudara kita yang barusan kita saksikan, ya kan, menyebut bahwa apa yang mereka lakukan itu kekanak-kanakan, mudah sekali ditebak, ya kan. Iyalah, lanjut. Mas Gibran sekarang diganggu ijazahnya. Kali ini Mas Gibran diganggu tuh ijazahnya. Kata Bang Roy, dia pernah sekolah di Santo Yosep, Surakarta ya, Non. Nah, ya kan? Tapi pengurus sekolah Santo Yosep mengatakan dia tidak pernah sekolah di sini dan saya bisa membuktikan itu. Bayangin Roy Suryo bilang, nih kalau nggak salah Non, tolong dicari ya. Roy Suryo bilang dia pernah sekolah di Santo Yosep. Pengurus sekolah Santo Yosep bilang nggak pernah dia sekolah di sini. Mas Gibrannya tenang-tenang aja, terserah aja lah. Kalau mau jawab, mau cari-cari tahu lagi kayak gimana. Jadi orang-orang sekarang lagi berusaha mencari kelemahan-kelemahan seorang Gibran. Dan apa yang dilakukan Gibran, dia nggak peduli. Dia laksanakan aja terus agenda-agendanya hingga nanti waktu yang tepat dia akan mempersilahkan rakyat Indonesia untuk memilih dirinya sebagai salah satu pemimpin negeri lagi. Ya, keren sekali kan? Iya, ini menurut saya adalah salah satu branding image ya, tanpa modal gitu. Jadi branding image-nya itu dinaikkan oleh lawan-lawan politiknya. Lawan politiknya yang mengeluarkan uang, yang mengeluarkan anggaran, tetapi yang semakin dikenal dan semakin secara empati itu melekat di hati rakyat itu justru Gibran. Kasian kali aku sama mereka ini. Maunya menjatuhkan Jokowi, menjatuhkan Gibran, malah sebaliknya. Hasilnya Jokowi makin dicintai oleh rakyat Indonesia, Gibran juga makin dicintai oleh rakyat Indonesia. Inilah branding image paling murah sedunia. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.